Saya kira seandainya ini terupdate, saya kira teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Gak apa-apa. Apakah mau ketika rame cuma apakah mau rame cuma gara-gara seperti ini? Kalau misalkan mau ini kita kalau misalkan mau beramai-ramai mengapa berarti kekristenan ortodok mau ditutup gitu. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana ada satu diskusi antara saudara kita Muslim dan Kristen, dan di mana dalam diskusi tersebut ada seorang perempuan Kristen atau seorang wanita Kristen yang memakai hijab, teman-teman ya, dan kemudian dia memakai kalung salib. Dan ada seorang ustadz yang mencoba mengancam. Dia berkata bahwa itu merupakan penistaan agama dan kami akan melaporkan itu kepada polisi. Nah teman-teman, ini menurut saya lucu ya. Mereka menganggap orang yang berhijab itu atau wanita berhijab itu, mereka menilai itu penistaan terhadap agama Islam. Dan mereka menganggap bahwa hanya orang Islam lah yang wajib memakai penutup kepala atau yang memakai hijab itu. Nah oleh karena itu teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Silakan Abi untuk bicara, Abi. Baik, begini. Saya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, wakili dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ketika melihat Mbak Ijab berpakaian seperti ini, artinya dalam kategori bertentangan. Oke lah, barangkali kita berpatokan dari luar negeri, kok gimana gitu kan. Tapi di negara kita toleransi itu memang harus saling. Tapi yang terjadi sekarang bukan seperti ini gitu kan. Saya kira seandainya ini terupdate, saya kira teman-teman semuanya akan datang ke Polda berduyun-duyun untuk melaporkan hal seperti ini. Gak apa-apa. Apakah mau ketika rame cuma apakah mau rame cuma gara-gara seperti ini? Kalau misalkan mau ini kita kalau misalkan mau beramai-ramai mengapa berarti kekristenan ortodok mau ditutup gitu. Bukan, artinya begini. Gak ada masalah di kita, gak ada masalah. Kata itu masih memakai. Silakan dilaporkan. Saya menunggu teman-teman Muslim untuk melaporkan. Saya tunggu. Gak apa-apa, kita siap kok. Karena di sini tujuan saya memperkenalkan bahwa awalnya dari awal saya melihat awalnya tuh saya cekal. Saya bilang kenapa dia Kristen memakai hijab, kan tidak boleh. Apa itu tidak menjadi sarah dan itu menjadi perpecahan. Ternyata saya belajar tentang kekristenan dan saya bertanya kepada ulama-ulama dan ustadz gitu. Nah, juga saya bertanya tentang kekristenan. Ternyata mereka juga menyatakan bahwa ada dalilnya untuk menyatakan di situ tertulis wanita itu berhijab. Botol itu turunkan aja, botol buat pecahan aja dia. Iya. Sesuatu lagi. Jabatan kamu apa di sana? Sebutin aja jabatan kamu di sana apa? Nggak boleh gitu. Kita di sini memberitahukan aja Bang Abi. Tidak ada kenapa saya pakai ini supaya kenapa saya pakai aksesoris, karena saya Kristen, saya bukan Muslim. Jadi saya memperkenalkan kalau misalkan saya pakai hijab tapi saya tuh nggak memakai aksesoris, nanti kelihatan saya tuh ini bertujuan untuk memecahkan menipu ya. Nah tetapi kan ini lintas iman dan saya dari awal membuka live itu namanya lintas iman. Lintas iman itu berbicara tentang agama, Abang Adi. Nah lintas iman itu berbicara tentang agama. Kita diskusi. Nah diskusi itu tujuannya apa? Untuk belajar. Nah supaya kita mengetahui tentang agama seperti itu. Makanya
Saya dari awal sudah buka lintas iman, tidak ada untuk boleh tanya sama teman-teman ya, teman-teman dari Muslim dan Kristen silakan gitu. Dan saya di situ saya bertujuan hanya memperkenalkan di kekristenan itu bahwa ada namanya ortodok. Seperti itu. Iya Katolik begini juga Mbak. menggunakan hijab atau mantila. Jadi bukan hanya ortodoks saja, tapi Katolik juga. Jadi kalau mau dilapor, silakan saja Pak. Kami Silakan. terbuka. Lanjut. Jadi begini. Sudah kau lapor aja, Be. Banyak kali ngomong kau. Diam aja tuh situ lah. Saya bertanya boleh nggak? Izin saya menjawab. Silakan Biar Pak. tidak ada. Izin, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi Bentar, saya ini teman saya ada Kak Azela ya, Azalea. Silakan Kakak Azalea. Gini, ini kan maksudnya gini, saya juga Muslim, kita sama-sama Muslim ya Bang Abi, kebetulan saya tinggal memang di Jakarta, sudah lama di Jakarta, kemudian saya punya teman memang Nasrani. Nah, yang Nasrani ini yang saya tahu dia ke gereja memang pakai kayak semacam kerudung, tapi kayak dibilang tadi sama Bang Joseph. Nah, sebenarnya mungkin dari kita itu belum pernah melihat yang orang Kristen ini memakai kerudung yang sebenarnya. Nah, tapi berdasarkan fakta kalau di area Jakarta banyak kok sebenarnya yang pakai sampai bahkan cadar pun memang ada, dan saya pernah ketemu orang-orang seperti itu. Dia bercadar, kemudian ada salibnya, itu tidak bisa dipungkiri walaupun kita di Indonesia gitu kan. Nah, terkadang kita hanya melihat mungkin karena Kak Ica ini live gitu kan. Nah, sebenarnya jangan cuma kita lihat tujuannya Kak Ica, ada plusnya dan minus tergantung cara kita menanggapi Islam ya. Iya, jadi kalau Islam itu mengajarkan ketika melihat sesuatu hal yang bertentangan dengan Islam, apalagi di negara kita, negara ketimuran, ya kita itu berhak untuk menyampaikan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa billam yastati, terus begitu. Parah kau. Indonesia itu mereka tuh ngeri kau. Kalau kau bicara satu ketimuran, Indonesia bukan di timur, woi. Di Asia. Kau ngomong apa? Kalau dangkal jangan ngomong ya. Ya ketimuran lah. Ketimuran apa? Ini di Asia, ketimuran tuh itu baru Arab. Jangan ngomong ketimuran. Iya, dalam Indonesia mayoritas terbesar agama apa? Makanya kalau bawa dalil jangan sok-sokan. Bukan sok-sokan, menyampaikan. Ini kalau yang kayak Ustaz tadi, bahwa bagaimana itu jilbab atau yang dipakai itu dengan salib, itu juga nggak ada masalah. Kenapa kamu keberatan dengan salib? Salib itu memang kami kekristenan jauh sebelum Islam muncul. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, dimana ada seorang ustadz dalam diskusi ini keberatan ya, karena ada seorang wanita Kristen yang memakai hijab atau kerudung, dan kemudian dia memakai aksesoris yaitu kalung salib, dan dia berkata bahwa itu bertentangan dengan agama Islam ya, sehingga dia berkata nanti kami akan melaporkan atau datang ke Polda untuk melaporkan hal itu. Ini lucunya teman-teman ya, para polemikus ini, mereka tidak mengerti sejarah tentang kerudung atau penutup kepala ini, tetapi sok tahu seolah-olah dari agama mereka lah dimulai kerudung ini atau pemakaian kerudung ini. Mereka tidak mengerti latar belakangnya, bahwa jauh sebelum agama mereka hadir di bumi ini, itu pemakaian kerudung sudah ada. Itu dipakai oleh orang-orang Yahudi juga. Itu merupakan tradisi. Nah, itu merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Bahkan juga gereja Ortodoks memakai kerudung atau pakai penutup kepala, dan kemudian mereka juga memakai salib. Dan itu hampir mirip kostumnya dengan saudara-saudara kita yang Muslim. Dan perhatikan bahwa itu sebelum adanya agama para polemikus ini, teman-teman. Itu pemakaian kerudung itu sudah ada, dan itu juga diajarkan di dalam Alkitab. Hanya saja itu tidak diwajibkan bagi Kristen. Bagi yang memakai kerudung ya silakan pakai kerudung, bagi yang tidak ya tidak masalah, karena keselamatan
orang Kristen, orang-orang percaya tidak bergantung pada kerudung tersebut. Mari kita lihat pengajaran Paulus. Kita akan melihat Alkitab, dan tulisan ini jauh sebelum agama Islam ada. Itu ajaran pemakaian kerudung ini itu sudah ada, dan itu sebelum Yesus pun itu sudah ada pemakaian kerudung. Itu di zaman Abraham pun itu sudah ada yang namanya penutup kepala. Nah, jadi teman-teman, mari kita akan melihat 1 Korintus 11 ayat 6. Kita mulai baca dari ayat 6 ya. Di mana judul perikopnya saja dikatakan di sana hiasan kepala wanita. Di ayat yang ke-6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Artinya teman-teman bahwa laki-laki itu tidak perlu pakai kerudung. Nah, ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan. Tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa. Jadi kalau pakai penutup kepala itu tanda wibawa bagi perempuan atau pakai kerudung ya. Ayat 11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, jadi dihimbau kepada laki-laki itu jangan berambut panjang, sebab kalau rambut panjang itu merupakan hinaan ya. Dan kemudian ayat 15, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Jadi kalau perempuan itu rambut panjang, itu merupakan suatu kehormatan. Karena rambutnya pun itu menutup kepalanya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Perhatikan, rambut diberikan kepada perempuan, rambut panjang, itu digunakan sebagai penudung kepala. Nah, ayat 16, tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Nah, teman-teman, ini Paulus menuliskan ini karena ada satu persoalan dalam jemaat pada saat itu, karena ada yang memakai penudung kepala atau kerudung, ada juga yang tidak, dan itu merupakan persoalan dalam jemaat pada saat itu. Dan kemudian Paulus menghimbau supaya setiap perempuan itu bisa memakai kerudung, supaya itu merupakan suatu kebiasaan yang harus diikuti oleh orang-orang non-Yahudi mungkin, karena orang Yahudi pasti memakai kerudung. Karena itu kebiasaan mereka. Sehingga ketika bergabung antara Yahudi dengan non-Yahudi dalam beribadah, tentu saja ada perbedaan. Orang Yahudi memakai kerudung, orang non-Yahudi tidak memakai kerudung. Jadi Paulus menghimbau supaya sama-sama memakai, biar jangan ada permasalahan. Tetapi bagi Kristen itu tidak diwajibkan. Bagi yang mau pakai kerudung atau kostum tersebut untuk menutup kepala, ya silakan. Bagi yang tidak juga itu tidak masalah. Karena itu tidak mempengaruhi keselamatan. Sama sekali keselamatan Kristen itu tidak tergantung pada kerudung. Jadi jangan sedikit-sedikit kita menganggap, oh itu milik agama kami. Kostum apa-apa saja yang kita lihat, yang dipakai, kita mengklaim itu milik agama kami. Jauh sebelum agamamu itu pemakaian kerudung sudah ada. Nah, jadi bagi orang Kristen, kalau dia tidak memakai kerudung, ya bisa rambutnya yang panjang itu dipakai sebagai penudung kepalanya. Tapi kalau dia mau pakai kerudung juga atau sehelai kain untuk menutup kepalanya, ya silakan saja. Karena yang di dalam ayat 15, di situ dikatakan tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung kepalanya. Nah, jadi kalau dia tidak pakai penudung kepala dengan kain, itu rambutnya yang panjang itu yang menjadi penudungnya, dan itu merupakan suatu penghormatan bagi perempuan. Jadi
aneh atau menurut saya lucu ya kalau ada seorang ustadz tadi merasa keberatan ketika ada seorang wanita Kristen memakai kerudung dan kemudian memakai kalung salib. Oh, dia menilai itu penistaan. Nah, itulah polemikus ini teman-teman ya. Sedikit-sedikit dinilai penistaan, sedikit-sedikit dinilai penistaan. Dia tidak telusuri dulu latar belakangnya, sejarahnya, tradisinya, dari mana itu pemakaian kerudung. Jangan asal main klaim saja. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan. Marilah kita sedikit membuka mata, membuka wawasan kita. Jangan dipersempit cara berpikir itu, supaya kita jangan buta kebenaran. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.